Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala barakatan fis sahur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairin nabiyyin fid duhur. Alhamdulillah, sahabat-sahabat jamaah Perti Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ketemu dalam tema Perti Kurma. Saudara-saudaraku semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas tentang hadis-hadis terkait puasa. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang sahur. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sejarah sahur. Sebenarnya pada fase awal-awal Ramadan itu bukanlah seseorang itu menahan puasa dimulai dari fajar, bukan, tapi di saat dia berbuka di waktu maghrib, kemudian dia sempat saja tertidur, maka ketika bangun dia otomatis harus berbuka. Dia harus sahur. Ketika dia bangun dari tidurnya itu dia otomatis menahan puasa. Jadi seandainya seseorang itu makan waktu maghrib, menjelang isya dia terus duduk, tiba-tiba jam 9 malam tertidur, bangun jam 10, maka ketika dia bangun itu sudah wajib berpuasa. Itu sejarah awal berpuasa. Itulah membuat terjadinya sahabat-sahabat Nabi merasa berat. Jadi keberatanlah. Akhirnya turunlah ayat kulu washrabu a'udzubillahi minasyaitonir rajim kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai nanti terbit fajar. Nah, itulah kesimpulan dari terjemah ayat tadi, bahwa ternyata sejarah puasa pada awalnya itu adalah menahan puasa ditandai dengan tidurnya seseorang. Ketika dia bangun, maka otomatis dia harus menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Karena ini memberatkan, maka Allah berikan keringanan, Allah berikan rukhsah. Menahan puasa ditandai dengan terbitnya fajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kapankah seseorang itu mulai harus menahan puasa? Betulkah saat dia azan subuh hendak sholat itu dia masih boleh makan dengan alasan, ada sebuah riwayat bahwa ada seorang sahabat masih makan, masih proses makan, kemudian diperintah untuk terus melanjutkan padahal sudah azan. Apakah ini kesalahpahaman menerima riwayat tersebut atau bagaimana? Yang jelas Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis ini riwayat oleh Zaid bin Sabit, beliau berkata, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami hendak melaksanakan sholat. Qultu, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, kam kana qadru ma bainahuma. Berapa jarak antara seseorang harus menahan puasa dengan sholat? Berapa jarak antara seseorang harus menahan puasanya dengan sholatnya? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjawab, khamsina ayat. Sebanyak kira-kira 50 ayat. Jadi bayangkan kalau kita membaca Al-Quran 50 ayat, maka segitulah jarak kita perkiraan menahan puasa dengan sholat subuhnya. Coba bayangkan, apakah ini 50 ayat Amma Yatasa'alun atau 50 ayat Al-Baqarah? Tentunya untuk hati-hati kita pilih yang panjang. Kita pilih 50 ayat dari Alif Lam Mim Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fih, sampai 50, kira-kira segitulah jarak antara seseorang harus menahan puasanya. Dan ini pun tentunya dengan kecepatan yang standar, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama, tapi sedang-sedang, yang disebut dengan tartil. Artinya apa? Bahwa ternyata tidak boleh sebetulnya terjadi persinggungan atau menempel antara dia makan dengan azan subuh. Dia harus menahan. Coba silakan diperkirakan 50 ayat Quran dia baca, maka fase jarak itulah dia mulai menahan berpuasa. Nah, di sini sebetulnya Rasulullah sedang mengajarkan tentang kehati-hatian kita untuk segera menahan. Sebetulnya ada hal yang perlu kita muhasabahi pada diri kita tentang berpuasa menahannya sampai mepet waktu azan subuh. Kenapa kita harus seperti itu? Apakah kita ingin memasukkan stok makanan ke perut kita supaya tidak kelaparan? Sebetulnya ada nafsu di situ. Ada nafsu yang kita ketakutan dalam berpuasa sehingga kita berpikiran makan aja, minum aja, masih lama. Seakan-akan kita tidak somadiyah, tidak bertumbuh pada Allah.
begitu takut kita, sehingga harus masukin stok banyak dalam perut supaya merasa lebih kuat nanti pada bulan puasanya di siang harinya. Ternyata banyak yang tidur juga. Jadi puasa itu sestinya kita diajarkan tentang untuk zuhud, menahan. Menahan ini tidak hanya pada saat siang bulan Ramadan, tapi tabiat menahan ini justru latihannya ketika kita berbuka sampai sahur. Coba, kesuksesan seorang berpuasa pada tengah hari, pada siang hari itu terkadang ditentukan bagaimana dia berhadapan dengan makanan di malam hari. Ketika dia makan di malam hari, mulai rentang berbuka sampai sahur, dia makan lahap seperti balas dendam terhadap menahan lapar di siang hari, itu pertanda puasa siangnya tidak na'udzubillah, khawatir Allah tidak menerima. Jadi ajaran sahur dengan jeda antara menahan sampai azan subuh, sampai waktu sholat subuh itu ajaran supaya kita tidak tamak pada makanan. Jangan sampai ada ketakutan, harus minum banyak-banyak dahulu, makan dulu buat stok perut kita. Seakan-akan Allah tidak menjaga kita. Padahal secara ilmu gizi, ilmu anatomi tubuh manusia itu sebetulnya mampu menahan tidak makan, tidak minum beberapa hari, bisa 3 hari, ada mengatakan sampai 1 minggu manusia itu bisa bertahan hidup. Ini hanya cuma beberapa jam dari subuh ke maghrib. Itu cuma sebentar, kita masih hidup kok. Nah, jadi sahabat Perti, jamaah Perti dimanapun berada, kita mulai tata rohani kita, tata spiritual kita dengan Ramadan ini. Jangan kita tamak maupun siang, apalagi di waktu malam di mana ada kesempatan makan dan minum. Tetap jaga karena Rasulullah telah menyampaikan bahwa antara kita berhenti makan sampai waktu subuh itu ada jarak 50 ayat. Artinya apa? Ada jeda. Dan jangan lupa makan sahur, karena itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada berkah. Dan ingat juga ketika nanti berbuka, yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah untuk menyegerakan berbuka. Ini kata kuncinya. Kita harus harus pintar memahami hadis. Ajilu al-fitr. Apa kata Rasulullah? La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Hadis Sahal bin Sa'ad beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, senantiasa orang yang beriman manusia itu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Yang dikatakan Rasulullah adalah menyegerakan berbuka, bukan menyegerakan makanan berat, beda. Seandainya azan maghrib datang, kita minum 1 teguk, disebut berbuka, itu disebut berbuka. Seandainya kita azan maghrib, meneguk 1 tegukan air, makan 2-3 butir kurma, disebut berbuka, itu disebut berbuka. Jadi tidak dikatakan di sini berbukanya harus makanan berat, sehingga yang terjadi apa? Akhirnya sholat maghribnya waktu telah habis. Kenapa? Karena sejatinya kita sedang mengikuti tabiat hewan kita, tabiat lapar, tabiat makan kita. Jadi saudara-saudaraku semuanya, perhatikan tata diri kita, tata spiritual kita. Ajang Ramadan inilah ajang kita melatih nafsiyah kita, melatih atau meredam nafsu-nafsu bahimiyah, hewan-hewan ternak yang tamak pada makanan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarnya tarbiyah kita seluruh Indonesia ini sudah sama tahu dan sama kenal, sudah tersiar.